Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azul Fadiah, perwakilan dari kelompok 4, membawakan materi tentang rekayasa genetika. Baik, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, sebaiknya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan rekayasa genetika. Rekayasa genetika pada dasarnya adalah seperangkat teknik yang digunakan untuk memanipulasi komponen genetik, yakni DNA genom atau gen yang dapat dilakukan dalam satu sel atau makhluk hidup organisme. Organisme yang dihasilkan disebut dengan genetically modified organism atau singkatan dari GMO. Baik, lanjutannya, rekayasa genetika merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern. Bioteknologi. Secara umum, bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikrobioorganisme untuk memodifikasi bahan dan lingkungan untuk memperoleh produk optimal. Kemudian bioteknologi modern dilakukan melalui pemanfaatan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar dapat digunakan untuk menghasilkan produk sesuai yang diinginkan oleh manusia. Kemudian kita masuk ke dalam manfaat rekayasa genetika. Manfaatnya itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan manusia. Yang kedua, tersedianya bahan makanan yang lebih melimpah. Yang ketiga, itu tersedianya sumber energi yang terbaharui. Yang keempat, proses industri yang lebih murah. Dan yang terakhir itu berkurangnya polusi. Baik, sekarang pengertian DNA. DNA adalah asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Secara bahasa, DNA itu tersusun dari kata-kata deokribosa artinya gula pentosa, nukleik artinya inti, dan asid artinya asam. Secara terminologi, DNA adalah persenyawaan kimia yang paling penting yang membawa sel khususnya dalam keseluruhan dari satu generasi ke generasi lainnya. Macam-macam teknik DNA rekombinan. Ada 4 teknik, yaitu teknik untuk mengisolasi DNA, teknik untuk memotong DNA, teknik untuk menggabung atau menyambung DNA, dan yang terakhir ada teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Bagaimana teknik DNA rekombinan? Baik, manusia dapat mengambil potongan DNA dari gen suatu spesies makhluk hidup untuk kemudian memindahkan dan memasukkan atau menyisipkan potongan DNA tersebut kepada untaian DNA dalam sel makhluk hidup lainnya, sehingga makhluk yang disisipi DNA tersebut dapat memiliki sifat atau karakteristik dari makhluk yang DNA-nya diambil tadi. Berikut ini bagan DNA dan RNA. DNA dan RNA terdiri dari 2 basa, yaitu basa purin dan basa primidin. Bisa dilihat DNA itu ada basa purinnya, adenin dan guanin. Begitu juga dengan RNA. Basa purinnya adenin dan guanin. Sedangkan basa primidin dari DNA itu sitosin dan timin. Sedangkan RNA, sitosin dan urasil. Kemudian cara pemindahan DNA. Cara pemindahannya ada 3. Yang pertama konjugasi, transformasi, transduksi. Yang pertama konjugasi. Konjugasi pemindahan DNA dalam sel bakteri melalui kontak fisik antar kedua sel. Yang kedua transformasi, yaitu pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan sekelilingnya. Kemudian yang ketiga transduksi, pemindahan DNA dari satu sel ke sel yang lainnya melalui perantara. Kemudian tahapan dalam mengkloningkan gen. Ada 4 tahapan. Pemotongan plasmid, menyisipkan gen atau fragmen DNA,
Yang ketiga, memasukkan DNA ke dalam sel bakteri atau transformasi. Yang keempat itu seleksi klon bakteri yang benar, yaitu bakteri yang mengandung plasmid rekombinan. Kemudian cara menyisipkan gen. Nah, bila plasmid PBR322 yang sudah terbuka lingkarannya dicampur dengan potongan DNA asing dan kemudian ditambahkan enzim DNA ligase, maka kemungkinan hasilnya adalah berupa campuran, yaitu yang pertama plasmid PBR322 yang tersambung kembali atau membentuk lingkaran lagi seperti semula. Yang kedua, plasmid rekombinan, yaitu PBR322 yang telah disisipi oleh DNA asing. Kemudian perangkat bakteri dan fungsi. Yang pertama ada enzim restriksi. Fungsinya itu untuk memotong DNA. Yang kedua ada enzim DNA ligase. Fungsinya untuk menyambung DNA. Yang ketiga ada plasmid. Fungsinya itu untuk mengklon gen atau fragmen atau mengubah sifat bakteri. Yang keempat ada transposon. Itu fungsinya untuk mutagenesis dan menyisipkan penanda. Yang keempat ada pustaka genom. Fungsinya menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklon. Yang keenam, enzim transkripsi balik, yaitu fungsinya membuat DNA berdasarkan RNA. Yang ketujuh itu pelacak DNA atau RNA, fungsinya untuk mendeteksi gen atau fragmen DNA yang diinginkan atau mendeteksi klon yang benar. Kemudian hasil produksi rekayasa genetika dalam bidang farmasi. Ada 4 yang bisa saya sebutkan, yaitu somastostatin, hasil transplantasi gen eukariosit dari hipofisis manusia ke gen E. coli. Yang kedua itu somatotropin, hormon yang juga dikloning dari bakteri E. coli. Yang ketiga insulin, itu untuk pengobatan diabetes mellitus. Yang keempat ada interferon, itu untuk pengobatan hepatitis, herpes simplex, dan herpes zoster. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.